Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matematika Diskrit akan menjelaskan dan mempresentasikan materi mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelumnya, biarkan kami memperkenalkan diri sebagai anggota. Pertama, saya Sanda Karunia Lirwanto dengan NIM 231351149. Saya Sheila Ramadhani dengan NIM 231351153. Saya Rifki Firmansyah dengan NIM 231351142. Saya Nazura Roma dengan NIM 231351116. Dengan saya Nur Zahra Nazwa Nabila dengan NIM 231311121. Berikut penjelasan materi dari kami. Selamat menonton. Akan memaparkan materi definisi dan rumus dari permutasi dan kombinasi. Yang pertama ada permutasi. Permutasi adalah pengaturan atau penyusunan ulang elemen-elemen dari suatu himpunan di mana urutan elemen diperhatikan. Permutasi digunakan ketika setiap elemen dalam himpunan diambil dan diatur dalam urutan berbeda. Adapun rumusnya di sini untuk permutasi yaitu NPR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan elemen-elemen dari suatu himpunan di mana urutan elemen tersebut tidak diperhatikan. Kombinasi digunakan ketika kita tertarik pada kelompok elemen tanpa memandang urutan. Di sini ada rumusnya yaitu NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dan N dikurangi R faktorial. Baik, kita masuk ke contoh soal permutasi. Yang pertama, sebuah kelas di sekolah PAUD terdiri dari 12 siswa yang akan diatur sebagai peringkat 1, 2, dan 3 dalam pembagian rapot. Berapa banyak cara yang berbeda untuk menentukan 3 siswa yang mendapat peringkat? Cara penyelesaiannya dengan cara rumus seperti ini ya. NPR, di mana NPR adalah rumus dari permutasi dan N adalah jumlah siswanya dan R adalah 3 orang yang akan dipilih mendapatkan peringkat tersebut. Kemudian tulis di bawahnya ini 12P3. 12 dengan jumlah siswa itu dimasukkan ke atas, yang dimasukkan ke N yang pertama, yaitu N faktorial, menjadi 12 faktorial per 12 dikurangi 3 faktorial. 12 faktorial ini kita tulis lagi di bawah. 12 faktorial tidak ada yang diganti. Kemudian 12 dikurangi 3 hasilnya adalah 9. Karena di sini ada tanda faktorial, kita taruhlah faktorialnya di bawah jadi 9 faktorial. 12 faktorial per 9 faktorial sama dengan 12 faktorial adalah 12 kali 11 kali 10 kali 9 sampai seterusnya kali 1. Karena tadi dibagi 9 faktorial, maka kita berhenti di 9 faktorial. Di bawahnya juga 9 faktorial, jadi kita mencoret ini. Ini sudah habis ya, sudah habis dibagi menjadi 1. Sekarang kita kalikan 12 dikali 11 dikali 10, hasilnya adalah 1320 cara. Maka cara untuk mendapatkan 3 peringkat adalah 1320 cara dari 12 orang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah berapa banyak urutan yang berbeda yang dapat dibuat dengan huruf-huruf dari kata statistika? Sebelumnya mari kita hitung jumlah huruf dalam kata statistika ini ada berapa? S, T, A, T, I, S, T, I, K, A. Maka jumlahnya ada 10 huruf. Cara penyelesaiannya seperti ini. Jumlah katanya ada 10 huruf. Nah, jumlah perulangan huruf S ada 2. Jumlah perulangan huruf T ada 3. Huruf A ada 2, huruf I ada 2. Maka rumusnya NPR, di mana NPR adalah permutasi sama dengan 10. 10 ini apa? 10 ini jumlah dari huruf-huruf tersebut. Kemudian di bawahnya yang S, T, A, dan I, perulangannya kita tulis di bawah menjadi bentuk faktorial. 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial. Lalu kita hitung 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali seterusnya sampai 1. Karena di sini ada yang paling besar nih 3 faktorial. 3 faktorial ini kita tulis langsung saja, tidak perlu diteruskan sampai 1. 3 faktorial ini kita hapus, kita coret. Maksudnya kita coret dengan yang bawah, kita bagi dengan yang bawah, hasilnya adalah 1. Kita
kita bisa menganggap ini sebagai 1 karena 3 faktorial dibagi 3 faktorialnya hasilnya 1. Jadi dikali berapapun tetap angka yang itu lagi, tetap angka yang dikalikan dengan angka itu lagi. Maka kita tulis lagi di bawah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan kali 4 per, kenapa ini menjadi 2? Karena 2 faktorial hasilnya 2. 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah, perkalian yang atas hasilnya 604.800 dan 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. 604.800 dibagi 8 hasilnya adalah 75.600. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Ke contoh soal kombinasi nomor 1, kelas pagi C terdiri dari 15 mahasiswa laki-laki. Di kampus mengadakan turnamen futsal yang mewajibkan kelas membentuk tim berisi 6 pemain laki-laki. Berapa banyak cara untuk menentukan tim dengan 6 pemain? Penyelesaiannya, N sama dengan 15, yaitu mahasiswa laki-laki. R sama dengan 6, yaitu pemainnya. Caranya, NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial, N min R faktorial. Banyak 15C3 sama dengan 15 faktorial dibagi 6 faktorial, 15 min 6 faktorial. Jadi di bawah karena 15 dikurang 6 jadi 9. Jadi 15 faktorial dibagi 6 faktorial, 9 faktorial. Di bawahnya dikaliin 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Untuk 9 faktorial yang di ujung itu dicoret saja, dicoret. Lalu dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 9. 9 ini juga ini dicoret. Hasilnya 3.603.600 dibagi 720. Hasilnya 5.005 cara. Untuk selanjutnya nomor 2, untuk mengikuti suatu perlombaan renang, kampus akan memiliki 4 orang dari 14 mahasiswa yang bersedia untuk ikut dalam perlombaan. Tentukan banyaknya kombinasi mahasiswa yang diperoleh kampus dari ke-14 mahasiswa tersebut. Penyelesaiannya adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, R faktorial. Pokoknya N itu 14, jadi 14 faktorial dibagi 14 min 4 faktorial. 4 faktorial, 4 R-nya itu 4. Di bawahnya 14 dikali 13 kali 12 kali 11 kali 10. 10 nya dicoret, 10 faktorial dicoret, dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 10 faktorial. 10 yang di ujung juga dicoret. Jadi hasil yang atasnya 24.024 dibagi 24, hasilnya 1001 cara. Yang nomor 3, berapa banyak kombinasi password yang bisa dibuat menggunakan 4 karakter yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Penyelesaiannya adalah posisi pertama 10 kemungkinan angka 0 sampai 9. Posisi kedua 10 kemungkinan angka 0 sampai 9. Posisi ketiga juga sama, 10 kemungkinan angka 0 sampai 9. Posisi keempat juga sama dengan 10 kemungkinan angka 0 sampai 9. Banyaknya caranya itu 10 kali 10 kali 10 kali 10, berarti 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Contoh aplikasi permutasi ilmu komputer. Yang A, pencarian bruto for C. Menggunakan semua permutasi kata sandi untuk menemukan sandi yang benar. Yang B, penjadwalan tugas. Mengatur urutan eksekusi tugas atau memaksimalkan efisiensi untuk memenuhi batas waktu tertentu. Yang C, algoritma. Mencari rute optimal dengan menguji semua permutasi. Lalu ada matematika dan statistika. Yang A, pencarian bruto for C. Menggunakan semua permutasi kata sandi untuk menemukan sandi yang benar. Yang B, penjadwalan tugas. Mengatur urutan eksekusi tugas atau memaksimalkan efisien untuk memenuhi batas waktu tertentu. Yang C, algoritma. Mencari rute
optimal dengan menguji semua permutasi. Lalu ada genetik. A. Pencarian bruto force menggunakan semua permutasi kata sandi untuk menemukan sandi yang benar. Yang B. Penjadwalan tugas, mengatur urutan eksekusi tugas atau memaksimalkan efisien untuk memenuhi batas waktu tertentu. Yang C. Algoritma, mencari rute optimal dengan menguji semua permutasi. Ada contoh aplikasi kombinasi. Yang pertama ini ilmu komputer. Nah, di ilmu komputer ini ada kombinasi kata kunci. Kombinasi kata kunci ini yaitu memilih kombinasi kata kunci untuk pengindeksan dan pencarian data. Terus yang B-nya ini algoritma pemilihan subset, memilih subset elemen dari suatu himpunan untuk optimasi atau analisis. Terus berikutnya ini ada statistika dan probabilitas. Yang A ini adalah pengambilan sampel, memilih sampel acak dari populasi untuk analisis statistik. Yang B, percobaan binominal, yaitu menghitung jumlah cara sukses tertentu dapat terjadi dalam sejumlah percobaan. Berikutnya ada manajemen dan ekonomi. Yang A ini pemilihan tim atau kelompok, yaitu memilih kombinasi atau anggota tim untuk proyek penelitian. Yang B, portofolio investasi, memilih kombinasi aset untuk membentuk portofolio investasi optimal. Sekian video presentasi materi mengenai permutasi dan kombinasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak salah. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.